Saudara, penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran global. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Tren kenaikan harga minyak dunia terjadi setelah Iran menutup Selat Hormuz dan menyerang kilang Ras Tanura milik Arab Saudi. Selat Hormuz menjadi jalur vital karena sekitar 20% pengiriman minyak dunia melintasi perairan ini. Jika konflik terus berlanjut, suplai global akan terganggu dan harga minyak melonjak yang mengakibatkan naiknya harga BBM di Indonesia. Konflik pun berpotensi mengganggu rantai pasok global. Gangguan distribusi energi berdampak langsung pada biaya produksi dan logistik pangan. Harga komoditas seperti ayam, telur, beras, dan sayuran berisiko meningkat. Terlebih kebutuhan yang harus diimpor. Ketika inflasi pangan naik, daya beli melemah dan konsumsi domestik Indonesia ikut terdampak. Dan pada akhirnya dampak perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel akan dirasakan dalam kehidupan keseharian warga. Setelah rupiah melemah, harga BBM naik akan diikuti dengan kenaikan harga lainnya. Mulai dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan lainnya akan naik hingga berdampak ke masyarakat. Dan saudara, terkait dampak perang Israel Amerika Serikat ke Iran, kita juga bergabung dengan warga negara Indonesia di Abu Dhabi dengan Dia Azizi Akbar. Selamat siang Mas Azizi. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Sisan. Mas Azizi, kita juga masih bersama dengan Mbak Tia Mariatul Kiptiah, analis Timur Tengah dari Binus University. Mbak Tia masih bersama kami. Ya, masih ya Mas. Oke, Mbak Tia, kita ke Mas Azizi dulu di Abu Dhabi. Mas Azizi, Anda sempat mendengar dentuman rudal di sana. Seperti apa sebenarnya dampak perang Iran versus Israel dan Amerika Serikat di Abu Dhabi? Apakah situasi saat ini ada perubahan mengarah kondusif? Sejauh ini kondisi mengarah ke kondusif. Untuk dentuman rudal sendiri, banget tadi malam saya rasakan. Terus sekitar jam 7 atau jam 8 waktu setempat, setelah waktu Isya setempat ini, itu ada dentuman rudal tepat di atas daerah apartemen saya. Kebetulan apartemen saya di dekat International Airport di dekat situ. Untuk keadaan sendiri, seperti yang tadi saya bilang, sudah menuju kondusif, semuanya terkendali di sini. Setelah itu kemarin sore tepat ada press conference dari pemerintah di sini, di pemerintah Uni Emirat Arab. Isinya adalah update untuk penduduknya, untuk presiden dan warga nasional Uni Emirat Arab tentang keadaan terbaru. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan di situ, ada inti-inti dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah, dan secara garis besar, secara keadaan sangat terkendali di sini. Oke, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, lalu ada balasan dari Iran yang mengarah ke beberapa negara Arab Teluk. Kapan Anda mendengar serangan paling banyak terjadi? Jadi serangan dimulai pada 28 Februari 2026. Serangan pertama itu kira-kira sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Saat itu saya posisinya lagi di apartemen, dan ledakan pertama itu saya mendengar langsung, dan dari situ situasi semakin meningkat. Sampai sekarang kondisinya dari KBRI di sini masih siaga 3 atau yang ditetapkan sebagai tingkat siaga terendah. Jadi ada tingkat normal, siaga 3, siaga 2, dan siaga 1. Untuk sementara sekarang sampai sekarang ini masih siaga 3. Oke, lalu kalau dari pemerintah Uni Emirat Arab sendiri terhadap warga Abu Dhabi khususnya seperti apa untuk memperingatkan warganya, atau imbauan apa yang diberikan? Imbauan dari pemerintah di sini adalah untuk tenang, tetap ikuti instruksi dari pemerintah, dan untuk tetap siap siaga. Jadi bentuk ikuti instruksi pemerintahnya itu adalah
pemerintah punya guideline yang diberikan ke masyarakat di sini. Terus juga ketika ada serangan, ada terdeteksi ancaman serangan, kita menerima SMS blast itu broadcast message, itu emergency message. Jadi semua penduduk di sini dapat pesannya dan dalam bahasa masing-masing sesuai dari asal nationality-nya. Bentuk instruksinya itu adalah untuk take shelter, jadi untuk berlindung dan jauhi pintu atau jendela atau kaca itu. Nah, terus juga kita di sini dihimbau untuk menyiapkan emergency backpack gitu, satu tas yang berisi alat-alat emergency untuk kita bertahan sampai 72 jam ke depan. Dan kemudian dihimbau juga dari pemerintah di sini untuk tidak menyebar informasi yang sifatnya misinformasi. Jadi kita harus bertanggung jawab dan tetap harus mengikuti berita-berita dari sumber yang resmi. Oke, Mas Azizi, kita ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia, kalau tadi disampaikan oleh Mas Azizi kondisi mengarah kondusif, tapi belum ada kepastian bagaimana Iran ke depannya. Lalu masih ada banyak warga Indonesia yang berada di Arab Teluk. Selain Mas Azizi juga ada warga diaspora lainnya maupun juga yang sedang melakukan perjalanan ibadah umroh. Lalu seperti apa sebaiknya pemerintah Indonesia bersikap terkait dengan keberadaan WNI kita di sana? Nah, justru dalam hal ini pemerintah Indonesia harus bersikap. Jadi bukan sibuk untuk menjadi mediator konflik begitu ya. Karena memang kita tidak pada kapasitas itu. Justru yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah konsen dengan WNI kita di berbagai titik konflik. Satu, di Iran itu cukup banyak juga WNI kita di sana, harus terus dilakukan koordinasi, dan saya apresiasi bahwa Kompas TV kemarin mengundang Pak Dubesnya ya, sehingga kita mengetahui kondisi WNI di sana. Yang kedua adalah titik-titik yaitu negara-negara Teluk, karena itu juga terdampak dari konflik ini. Uni Emirat, kemudian Qatar, kemudian Arab Saudi, apalagi Arab Saudi memang selain sangat banyak WNI di sana juga ada sejumlah yang memang sedang beribadah. Ini terkena dampak juga ya, baik umroh misalnya ataupun perjalanan-perjalanan yang memang yang bersifat spiritual. Nah, ini juga harus dijadikan perhatian oleh pemerintah kita untuk lebih fokus pada WNI kita. Dan itu di beberapa titik tersebut cukup banyak WNI kita itu, termasuk di Uni Emirat juga begitu ya. Kemudian di Qatar itu juga harus menjadi perhatian. Dan kita mencari lagi titik mana lagi yang kira-kira memang ketika Amerika menyerang Iran, Iran kembali memberikan balasan. Itu harus menjadi fokus begitu. Jadi jangan dulu berkomentar lah tentang bagaimana Amerika, bagaimana Iran, tapi justru yang harus kita fokuskan adalah WNI kita dulu, keselamatan WNI kita dulu. Baru kita memberikan komentar-komentar secara politik yang lainnya. Saya melihat pemerintah kita terbalik begitu ya, memberikan komentar politik dulu, baru komentar-komentar tentang keselamatan WNI menyusul kemudian. Ini dibalik, harusnya kita fokus ke keselamatan WNI dulu, dan untuk sementara sebaiknya diam untuk komentar politik mengenai tensi yang terjadi di Timur Tengah. Mas Iksan, harus fokus ke WNI yang saat ini berada di Semenanjung Arab. Lalu kita ke Mas Azizi. Mas Azizi, bagaimana komunikasi dari KBRI di sana? Apakah ada udah sounding gitu? Apakah ada jadwal penerbangan untuk kembali ke Indonesia bagi WNI? Sementara belum ada, karena seperti yang tadi saya bilang, tiketnya masih siaga 3, jadi belum mengarah untuk evakuasi. Jadi semuanya masih dihimbau untuk tenang. Ditambah lagi kondisi di sini adalah penerbangan masih sangat terbatas. Jadi di sini wilayah udara masih ditutup, jadi belum banyak penerbangan yang bisa keluar ataupun masuk dari Uni Emirat Arab. Untuk kerusakan bandara sendiri akibat serangan Iran, sejauh mana yang Anda ketahui, Mas Azizi? Yang saya ketahui, untuk di tempat saya di Abu Dhabi, di Zayed International Airport tidak ada kerusakan. Tapi untuk di Dubai Airport, di situ ada sedikit kerusakan di terminal kemarin. Tapi penerbangan juga masih terganggu karena ada serangan yang terus terjadi dari Iran dan juga kedua belah pihak, Mas Zizi. Sejauh ini apakah ada gangguan bagi Anda dan juga
warga Abu Dhabi di sana untuk soal upaya memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari? Untuk kebutuhan sehari-hari di sini tidak ada gangguan sama sekali. Supply chain semuanya, supply untuk supermarket semuanya lengkap, masih ada, masih terkendali semuanya. Kemarin pun termasuk di konferensi pers yang diadakan sore kemarin dari pemerintah disebutkan juga bahwa pemerintah semenjak kejadian 28 Februari kemarin sudah melakukan sekitar 400 lebih inspeksi ke 600 lebih toko-toko yang tersebar di Uni Emirat Arab. Sifatnya adalah untuk memeriksa dan mengontrol harga, juga suplainya. Jadi di sini benar-benar dikontrol, tidak boleh ada pedagang-pedagang yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harganya secara tidak wajar. Pun juga pembeli-pembelinya, residen-residen di sini dihimbau untuk tidak panik buying atau membeli secara panik. Beli jumlah besar tapi tidak memikirkan stok untuk orang-orang yang lain. Oke, Mas Azizi, ya, Mas Azizi terakhir, kalaupun belum ada perintah evakuasi, lalu jika ada kesempatan ataupun bisa pulang ke tanah air, apakah Anda akan pulang? Sementara saya masih menunggu kabar. Kalau misalnya ada instruksi dari KBRI untuk pulang, maka saya akan pulang. Atau kalau misalnya ada instruksi, saya juga masih menunggu instruksi juga dari tempat saya bekerja di sini. Kalau misalnya ada instruksi untuk evakuasi, dan di mana kedua belah pihak pasti berkoordinasi antara KBRI dan tempat saya bekerja, karena semuanya masih di dalam satu pemerintahan yang sama. Jadi sifatnya saya di sini adalah tetap dengan tetap tenang. Oke, baik. Semoga kondisi terus kondusif. Kita harap bersama. Terima kasih Mas Azizi atas informasinya dan ceritanya kepada kami. Kita jeda dulu, tapi Mbak Tia tetaplah bersama kami karena Breaking News Kompas TV akan kembali lagi usai jeda.